Baik, tadi Laila biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan lailatukum sa'idah. Kaifa halukum al-yawm bi khair insyaallah. As-saidatu barakah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi khair. Mubarak. Bikhair. Khair wal afiyah. Tayyib. Fi liqa'il awal qabla an nabtadi ad-dirasa ismahuli an u'arifa nafsi lakum ismil kamil Soraya Zainal nadudani Sada Soraya ana basuran fal'an saufa nata'alam an insya. Hasanan, insya Allah selama 20 pertemuan ya, kita akan membahas tentang insya, di mana yang insya Allah min yaumil itsnain ila yaumil jum'ah wa yaumus sabt wa yaumul ahad insya Allah nahnu utlah. Kemudian insya Allah idza yujad al wajibul manzili tamrin insya Allah tafadolu uktubu wa irsalu ya di WhatsApp. Kalau ada tugas atau PR berkenaan materi tersebut silakan dikirim di grup, nanti insya Allah saya akan sanaftah ya, kita akan buka kolom di dalam WhatsApp nanti. Jahit. Nah, insya Allah dalam insya ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membahas bagaimana menyusun kalimat yang nantinya akan membentuk sebuah paragraf, dan paragraf masing-masing ini akan membentuk sebuah tulisan ya, atau sebuah artikel nantinya. Insya Allah itu nanti di pertemuan terakhir, masih jauh ya, tapi kita bertahap dulu. Mudah-mudahan di jalsah atau di marhalah yang sebelumnya, mungkin sebelumnya qawaid ya, tentang nahwu, sorof, kemudian di marhalah yang pertama juga sudah belajar tentang muhadasah. Nah, kita perkuat lagi nih di insya ya. Jadi nanti selama sekitar 11 pertemuan kita masih berusaha untuk menerangkan, mendeskripsikan tulisan, tentunya menggunakan bahasa Arab, dan nanti di jalasa sekitar 12 sampai 20 baru kita akan membaca artikel ya atau esai. Insya Allah unwan atau maudhunya, topik atau temanya sangat mumti jiddan, sangat menarik insya Allah. Nah, untuk pertama, Ustaz pengen pemanasan dulu ya. Kalau tadi sudah sempat perkenalan, mungkin nggak tahu nih di pertemuan pertama apakah kita pernah ketemu atau belum ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Ustaz, karena pasti banyak ya muridnya ya. Mungkin di sesi-sesi yang lain kita bisa saling mengenal. Silakan musyarikah, ikut serta di setiap kali pertanyaannya Ustazah tanyakan supaya dapat ya materinya. Nah, sebagaimana pemanasan, kita akan belajar dulu. Kalau kemarin sempat di Qawaid, teman-teman pasti belajar ya. Tafadhalu, silakan. Mal farqu baina, apa perbedaan antara al-kalimah, kemudian kedua adalah at-tarkib ya, atau susunan atau frase, kemudian apa perbedaan dengan jumlah. Silakan ya. Ada yang boleh menjawab bil misal dengan contoh. Apa perbedaan kata, frasa dengan kalimat? Tafadhalu. Man minkum turidun antajibu? Siapa di antara teman-teman yang mau menjawab? Kita masih pemanasan dulu ya, baru kita masuk ke materi. Karena gitu ya. Nah, tafadholi, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadholi. Naam. Kata adalah yang dinamakan kata adalah susunan berapa huruf. So, kemudian bisa kalimat dengan contoh langsung. Contohnya kata umpamanya saya. Kemudian anak. Kalimat ya anak-anak. Kemudian kalimat adalah susunan berapa kata yang mengandung arti. Misal, umpamanya saya belajar di sekolah. Anak ata'alam fil madrasah. Naam, tayyib. Cuma frasa. Ada apa frasa? Apa itu frasa? Madrasah. Anak ta'alamu fil madrasah. Oke, itu kalimat. Kalau frase, pernah dengar? Frasa atau kalau biasa kita pelajari terdiri dari sifat mausuf, mudhof ilaih, itu gimana tuh contohnya? Ana la arif.
Afwan. Aku Afwan. syukran. Nah, dihukum ya, syukran atas penjelasannya. Nah, Samir. Oke, mungkin ini yang sering ketuker ya, teman-teman. Kalau kata, memang bahasa Arabnya kan al-kalimatu, itu Iya, kata. kata ya. Tapi kalau susunan, kita bilangnya al-jumlatu. Ujung. Jumlah itu berarti terdiri dari Al-jumlah. beberapa kata. Tuh. Dan jenisnya ada 2. Nanti kita akan lihat ya contohnya ya. Ada jumlah fi'liyah, ada ismiyah. Kalau bahasa Indonesia, dari kata kerja dulu, baru subjek gitu ya. Tapi kalau seandainya jumlah ismiyah, subjek dulu, baru predikat. Gitu ya, lebih simpelnya ya. Contoh, kalau di bahasa Indonesia, kebanyakan susunan katanya jumlah ismiyah. Kenapa? Limada? Karena memang kita selalunya pakai subjek dulu ya. Misal Muhammad belajar, Muhammad membeli gitu ya. Muhammad pergi ke sekolah gitu ya. Atau misal buku di toko, baju di misal. Kebanyakan kita subjek dulu. Kan jarang banget tiba-tiba bilang membaca Muhammad Al-Quran. Apa itu maksudnya? Aneh sekali gitu ya. Ternyata dalam bahasa Arab boleh. Kata kerja dulu tadi membaca Muhammad Al-Quran. Membeli ibu nasi misal atau beras. Artinya dia mendahulukan kata kerja. Nah, itu masih termasuk sebuah susunan ya, yang tadi sudah didefinisikan memiliki makna. Tapi frasa berbeda. Nah, hati-hati jangan merasa frasa itu seperti kalimat sempurna, tidak. Frasa memang terdiri dari beberapa kata tetapi belum sempurna. Contoh, bajunya gitu ya, Nurdiana misal. Rumahnya Muhammad misal. Atau apa? Rumah yang indah gitu ya. Lapangan yang besar. Itu sebuah susunan juga tetapi belum sempurna. Kita sebut sebagai frase. Mungkin di bahasa Indonesia udah belajar. Nah, dalam bahasa Arab juga berlaku. Itu disebut juga tawabi ya biasanya. Hati-hati, nanti kalau sudah bilang bikin kalimat, jangan sampai masih belum sempurna. Jangan udah menyebutkan cuma bilang tiba-tiba ayam. Di mana ayam? Dajaj, ad-dajaju, itu masih belum sempurna. Ad-dajajul kabiru, itu juga belum sempurna. Sempurnakan. Ad-dajajul kabiru fil masro'ah. Misal gitu ya. Au ad-dajajul kabiru fil fina gitu ya. Ayam yang besar itu ada di halaman. Itu baru sempurna. Jadi nanti kita akan rangkai ya, karena kan pada akhirnya kita buat insya ya hasil akhirnya insya Allah kalau bitaufik ya. Nah sekarang masih permulaan, coba kita bahas kalimat ya, karena kita udah nggak bahas frasa itu boleh masuk dalam kalimat, kata juga masuk dalam kalimat yang sempurna. Silahkan dibentuk sedemikian rupa ya. Boleh subjek, predikat, objek, boleh predikat, subjek misalnya, dan keterangan misalnya. Sekarang Ustazah pengen share screen dulu sambil bisa coret-coret ya. Tadi kan Ustazah sempat bilang, teman-teman pasti udah belajar juga. Kalimat itu ada 2 jenis dalam bahasa Arab. Kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah, atau jumlah ismiyah. Itu didahului oleh kata kerja. Ya. Ada juga didahului oleh isim atau kata benda. Contoh, ana, simpel aja dulu. Tilmizatun misalnya. Saya seorang sempurna. Kenapa sempurna? Ada subjek, ada predikat. Kalau bahasa Arab, mubtada khobar. Sekarang kalau mau dibikin kata kerja dulu boleh. Misal apa? Ma'allama tilmizun. Itu ya. Atau nanti tambah keterangan lain boleh. Sudah mau fokus ke depannya dulu ya. Ta'alama fi'il madi. Kata kerja. Kemudian ini fa'ilnya. Maka kalau didahului fi'il disebut sebagai jumlah fi'li. Ya. Iya. Ustaz mau ngetes dulu ya. Insya Allah udah belajar. Mau ngetes ya, boleh ya. Misal ukur lana ayu jumlatin asoh ya. Mana kalimat yang soh gitu ya, yang paling benar dan mana yang khotok gitu ya. Saudara kan bikin 4 contoh. Ini kalau udah paham berarti kita langsung lewat bab ini. Bacim. Saudara kan bikin beberapa kalimat ya. Tilmidun apa? At-tilmidu
yusolli, Di masjid. yusoluna talamizu. Karena ini mau sampai kapanpun akan kepake. Bahkan kalau mau belajar tentang adabiyat ya, sastra sekalipun, ini udah dasar sekali ya, nggak boleh sampai ketukar lagi. Terus ada pakai yang mu'annas sekarang. Tilmidatani. Nah, masih ingat ya kira-kira? Apa ya? Iya, sudah ta'allamani dan Ustaz bisa diperjelas tulisannya Ustaz. Ustaz ya. jelek ya tulisannya ya. Ini apa nih? Coba Ustaz coba. So, teman-teman tes di buku coba sambil ada perbaiki ya. Pan ya, atil mizu yusolli. 2 yusolluna at-talamizu. Mungkin sambil didengarkan ya kata-katanya Ustazah ya. Jangan dilihat tulisannya ya. Berikutnya at-tilmidatani. Ya, oke. Tadhabani. Terakhir taktubu. Ini sudah bawa ya, at-tilmidatu. Jadi sedang mau manggil nih, tapi gimana nih kalau manggil terus kau semua nanti. Jadi yang pertama kan ya, siapa saja boleh jawab. Tilmizu yusolli, bentuk kalimatnya apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dulu? Subjek predikat atau predikat subjek? Jumlah ismiyah. Subjek. Iya, subjek predikat. Jadi sohi am khoto, betul atau salah? Sahih. Sahih. Sudah checklist ya. Nah, Nastamir. Al-Musani. Yusalluna at-tamizu. Ayu nau'in min anwa'il jumlah fi'liyah au ismiyah huna. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, kemudian sohi am khoto. 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 Oke, kan ya. Itu. Khoto. Gak apa-apa, kita kan diskusi ya. Nastamir. Arosalis. At-tilmidatani tadhabani. Sohi jumlah fi'liyah au ismiyah huna. At-tilmidatani Ismiyah. fi'liyah. Ismiyah, sohi ismiyah. Sohi am khoto, betul, betul. Ismiyah, sohi am khoto. Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Muafikun semua ya, muafikotuna. Samir, ar-rokmul akhir, 1, 2, 3 dal ini. 1, 2, 3, 4, ar-robi. Taktubu at-tilmidatu. Soh am khoto. Taktubu, jumlah fi'liyah atau ismiyah huna? Jumlah fi'liyah. Ya, sohi am khoto. Taktubu. Sahih. Sahih. Oke. Jaya cita. Oke, betul ya. Coba kita perhatikan. Mungkin ini bisa dibuat catatan ya buat teman-teman yang masih awal. Tapi kalau udah expert dan pro, yang udah mahir jidan, nggak perlu. Kita murojaah aja. Silakan ditulis. Berkaitan dengan jumlah ismiyah. Tulis. Dalam kaidah jumlah ismiyah, catatan atau mulahzoh ya. Teman-teman biasanya tulis. Apa itu? Khobar. Kalau ada subjek sama predikat, ini kita bahasnya predikat. Predikat harus menyesuaikan subjek. Atau predikat harus menyesuaikan mubtada. Khobar harus menyesuaikan mubtada. Mau pakai bahasa mubtada khobar atau subjek predikat bebas ya. Khobar menyesuaikan mubtada atau predikat menyesuaikan subjek dari 2 sisi. Apa saja? Jenis itu
mudzakar muannas ya, laki dan perempuan, gender ya. Dan jumlah. Jumlah di sini bahasa Indonesia ya. Jumlah itu dari sisi mufradkah, tunggal, musanna, double, ganda, ataupun jamak lebih dari 2. Artinya apa? Kalau subjeknya itu laki-laki, maka predikatnya harus laki-laki. Karena begitu juga sebaliknya. Kalau subjeknya perempuan, maka predikatnya ikut perempuan atau mu'annas. Begitu juga dengan jumlahnya. Kalau mufrad, maka khobarnya juga ikut mufrad. Mafhum? Sesuai di sini. So. Berikut catatan untuk jumlah fi'liyah. Nah, tapi tidak berlaku pada jumlah fi'liyah. Yakni mada? Kalau tadi kan predikat mengikuti subjek. Kalau sekarang dibalik. Fi'ilnya. Fi'il harus mengikuti fa'il, kata kerja, mengikuti pelaku yang melakukan pekerjaannya, atau fa'ilnya, isim fa'ilnya, hanya dari sisi gender atau jenis. Mu'annas dzakar. Dan tidak berlaku kepada jumlah. Berarti kira-kira ini yusaluna talamid. Talamid kan banyak ustazah. Yusalunya berarti nggak perlu ngikutin. Iya. Berarti harus dirubah jadi apa di sini? Kalau khoto, ini khoto ya. Artinya apa? Yusolli tetap berbentuk mufrad. Jadi apapun yang berlaku, mau dia jamak atau musanna, dia tetap berbentuk fiilnya mufrad. Hanya saja kalau isim fa'ilnya ini muzakkar, ya berarti fi'ilnya muzakkar. Tapi kalau mu'annas ya diganti mu'annas. Berbentuk mufrad. Contoh, yusolli at-talamizu, yusolli at-tilmizan, misalnya. Yusolli at-tilmizu, mau mufrad, musanna, jamak, tetap yuli. Mafhum? Kalau mu'annas ustazah, ya berarti tinggal tambahi jadi hiya. Tusolli at-tilmizan. Tusolli at-tilmizatani. Itu ya. Tusolli at-tilmizatu. Ini udah asas banget. Udah nggak boleh lagi kalimat atau insya. Nanti ada yang masih atau itu 2 kuncinya. Kalau jumlah ismiyah, dua-duanya harus sama. Di jumlah fi'liyah, mohon maaf, hanya dari sisi gender. Mu'annas, muzakkar. Untuk jumlah tetap berbentuk mufrad atau tunggal, satuan. Kecuali tiba-tiba isim filenya emang nggak diganti dir ya. Kalau tiba-tiba anak mau bilang, mereka pergi Ustaz, ya udah bilang aja. Yadhabuna. Selesai. Gitu ya. Tapi kalau misal di sini ada Muhammad wa Fatih wa Hisham, gitu ya, misalnya kita membaca lihat mereka bertiga mau akan pergi, ya berarti gini, yadhabu Muhammad wa Fatih wa Hisham, nggak perlu yadhabuna Muhammad wa Fatih wa Hisham, nggak perlu, cukup berbentuk mufrad. Kecuali kalau dibuang semuanya, berarti yadhabuna ilal madrasah, kecuali kalau tiganya nggak ada namanya ya, atau kita sebut sebagai domir. Silahkan jumlahnya juga dirubah, jangan tiba-tiba jadi mufrad, bingung nanti. Kecuali tadi itu apa? Kata ganti. Mafhum? Astamir. At-tilmizatani tadhabani. So ya. Aktubu at-tilmizatu. Mafhum? Sahlan? Yuk, kalau ini udah bisa, langsung aja kita ke pembahasan materi ini. Hal ada soal anwa'il jumlah, nah? Masih ada yang mau ditanyakan tentang jenis kalimat? Mafi? Mafi. Bagaimana tadi penjelasannya jumlah Islamiyah? Oke. Catatan tadi ya, mulahadzohnya. Naam. Kalau jumlah ismiyah, silahkan dicatat ya. Khobar harus menyesuaikan mubtada dari sisi gender dan jumlah. Itu jumlah. Contohnya Ustaz. Muhammadun yaktubu. Muhammadani yaktubani. Muhammaduna yaktubuna. Itu
Kita pakai yang muzakarnya ya. Sekarang muannas misal apa? Fatimatu taktubu. Fatimatani apa berarti? Taktubani. Fatimatu yaktubna. Pakai hunna ya. Huwa, huma, dan hun. Itu kalau gini, Ustazah nggak tahu nih teman-teman nahunya nyampe mana ya. Khobar kemarin udah dikasih tahu ya, bentuknya macam-macam. Itu kalau Ustazah pakai predikatnya sekata kerja. Ustazah kalau anak pakai predikatnya isim nakiro. Nah, ini Ustazah akan bikin nih, coba contoh ya. Paling sering Muhammadun alimun. Ini jumlah, nah ini Ustazah mau nanya nih masih bingung apa nggak sama frase nih. Coba teman-teman identifikasi lagi di sini. Atau gini aja deh, biar gampang. Ustazah kan bikin contoh, teman-teman silakan identifikasi ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih diingati nih pertanyaannya. Apa bedanya atilmizul alimu dengan atilmizu alimun? Yuk, yang mau jawab? Mal farqu baina atilmizul alimu dengan atilmizu alimun? Yuk, silakan. Beda di sini. Ayo teman-teman yang sudah. Saya kasih Itu clue. untuk Ada bukti? Nah, ada? Itu apa? yang atilmizu al-alim itu naat man'ut ya, Ustaz? Oh, sifat mausuf atau naat man'ut. Sedangkan yang midu alimun. Itu mubtada khobar. Oh, berarti ini sebuah jumlah sempurna ya. Ini jumlah mufidah ya. Kalimat sempurna, jumlah ismiyah, betul. Kalau yang ini frase, belum sempurna. Betul sekali. Tahu dari mana Ustaz? Tadi kalau dia sama tawabi ya. Kalau dia sama-sama pakai alif lam, karena kan dalam khobar ada aturannya ya, tidak boleh menggunakan alif lam. Kalaupun ma'rifah boleh pakai yang jenis lain kecuali pakai alif lam, takut ketukar ya. Bedanya apa? Yang satu artinya siswa yang pandai itu kan masih belum sempurna. Iya, kenapa? Oh, lagi belajar, baru sempurna lagi belajar, ada predikat. Maka dia masih butuh khobar di sini, belum selesai. Tapi yang kedua, siswa itu adalah siswa yang pandai gitu ya di bahasa Indonesiain kayak gitu. Udah sempurna. Siswa itu adalah siswa yang pandai, adalah orang yang pandai. Alimun orang yang perfect, sudah sempurna. Mafhum? Nah, balik lagi. Tadi kalau khobar harus menyesuaikan dengan mubtada, kalau bentuk nakirah kayak tadi at-tilmizu alimun. Karena muzakkar, maka ikut muzakkar dan mufrad. Begitu juga dengan sebaliknya kalau musanna, berarti atilidhan alimani. Gitu ya. Kalau at-talamizu berarti apa? Alimuna. Ini untuk yang muzakkar. Kalau muannas berarti ditambah atilmidatu alimatun. Atilmidatani alimata nih. Atilmidatu alimatun. Sekarang sudah mau nanya. Tapi kenapa Ustazah kalau kita bilang al-auraku enggak al-azhar ya. Az-zuhur deh. Zahratun zuhur ya, Mak ya. Az-zuhuru bunga-bunga itu Afwan. Daun lagi al-auraku. Iya. Kenapa kok al-auraku daun-daun itu muwarqatun Ustazah? Ada yang bisa jawab? Katanya kalau jamak dia harusnya jamak. Tapi kenapa dia pakai mufrad? Muannas lagi. Ada yang tahu? Catatan. Kecuali kalau bendanya itu sesuatu yang tidak berakal, benda-benda mati, ghairul akil. Kayak pohon, daun, batu. Pokoknya selain manusia deh. Maka teman-teman tidak perlu repot khobarnya dirubah jamak. Kalau dia jamak jangan al-auraku muwarrikuna. Enggak perlu. Muwarrikotun. Cukup ikut kaidah, ada yang pernah dengar? Kullu jam'in. Lanjut. Apa?
Mu'annas. Anas. So, masih ingat? Hati-hati. Tadi kita udah bahas nih, khobar menyesuaikan bla bla bla. Tapi ada catatan, itu kalau mubtada'nya sesuatu yang berakal. Kalau ghairul akil, cukup dengan bentuk mu'annas. Contoh, buku-buku misal, al-kutubu hilang. Mafqudatun. Nggak usah mafquduna, jangan. Mafqudatun. Ingat loh, ya. Iya. Kenapa al-kutub? Karena al-kutub tidak berakal. Oh, akil. Ini apa ya, kayak pembahasan maklumat aja ya, catatan-catatan aja, sedikit informasi. Tapi nggak tahu ini Ustazah kecepatan apa nggak buat teman-teman yang masih baru. Tapi insya Allah teman-teman, coba deh komen dulu teman-teman, Ustazah takutnya nanti kemana-mana. Falas, mafhum, tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Masih banyak. Kenapa? Masih bingung, Ustaz. Yang mana, yang mana? Aina. Tapi jumlah fi'liyah sama ismiyah sudah tahu perbedaannya, insya Allah? Belum, Ustaz. Belum. Yang mana yang belum? Karena kita mau bikin kalimat ya ini ya. Kita Jumlah fi'li apa fi'liyah? Dan bagaimana? ismiyah udah bisa bedain. Nanti Ustazah akan kasih tugas biar tahu nih teman-teman sejauh mana pemahamannya. Gimana, Akhi? Yang mana? Gimana soalnya yang mana? Ini modulnya bahasa Arab soalnya. Mungkin di modul kemarin nggak ada ya, lebih ke kata ya. Diuraikannya ke sorof ya. Oke. Gimana, Akhi? Yang mana yang masih bingung? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah. Oke, so sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kan ada fi'il itu udah banyak ya. Ada fi'il madi, mudhari, amr. Tadi Ustazah bikinnya mudhari kebetulan. Coba Ustazah pakai madi. Insya Allah tasrif lughawi, tasrif istilahi itu udah hatam ya teman-teman ya. Dari huwa, kata bayak tuh bukan seban. Udah, ya sudah benar-benar udah. Oke, lanjut nih. Sedangkan bikin kalimat fi'liyah. Kataba. Muhammad menulis surat. Muhammadun ar-risalata. Oke. Apa tadi syaratnya? Fi'il menyesuaikan fa'il hanya dari sisi gender ya. Laki, perempuan. Muhammad muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Otomatis katabanya muzakkar. Sekarang sudah mau ganti. Fatima yang menulis. Berarti harus pakai apa? Kata perempuan dong. Katabat. Begitu juga dengan sebaliknya. Misal fi'il mudhari. Berarti yaktubu Muhammadun. Berarti kalau hiya tak 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 depannya. Tak tubuh Muhammadun. Tubuh Fatimah. Mafhum? Nah, sekarang Ustazah mau ganti. Muhammad ini ada dua gitu. Gimana Ustazah kalau mamanya dua? Muhammadan. Gak usah dirubah kata nggak usah. Langsung ke Muhammadani. Loh, kenapa? Balik ke karena fi'liyah itu aturannya sudah seperti itu. Nggak perlu merubah jadi ini jenisnya fi'liyah nih. Iya, ini fi'liyah. Iya. Oke. Mafhum? Sama juga kalau banyak Muhammad yang nulis tetap kataba. Kataba Muhammad. Ini Ustazah sebenarnya belum materi hari ini ya. Cuma Ustazah pengen ingat karena banyak sekali yang masih ketuker ketika nulis. Ini udah nggak boleh lagi ketuker ya. Kataba Muhammaduna arisalata misalnya. Arisalata. Sama juga fi'il mudhari. Yaktubu Muhammadun arisalata. Yaktubu Muhammadani. Dua orang loh. Arisalata. Yaktubu Muhammaduna arisalata. Tetap dia pakai mufrad dan muzakkar pasti karena dia muzakkar. Kalau muzakkar mah harus disesuaikan ya, sensitif. Makanya kalau di dunia ini ada yang bilang gender itu lebih dari dua, masalah itu. Kasihan nanti bahasa Arabnya ngerubah lagi. Ini udah bahasa Al-Qur'an, udah nggak mungkin. Berarti memang fitrahnya cuma ada dua, muzakkar dan muannas. Nah, Stamir. Berikutnya untuk yang perempuan tadi. Katabat Fatimatu, ya kan? Kalau dua Fatimah berarti apa? Katabat tetap Fatimah.
Tani. Sekarang banyak Fatimahnya. Berarti katabat tetap. Jangan lupa taknya jangan dibuang loh ini ya. Ini juga perempuan ini. Katabat Fatimah tuh. Mafhum? Jalan. Gampang. Gampang banget. Poin tadi udah dapat. Fiil menyesuaikan hanya dari sisi gender. Bukan gender. Bukan dari sisi jumlah. Kecuali nanti kalau misalnya mau cerita, nanti saudara kan minta deskripsi, misal ada gambar, itu ada 3 orang laki-laki, misal ya, 1 orang perempuan. Teman-teman pakai apa di situ kira-kira? Misal, pakainya hum apa hunna? Atau tetap hum. Sekalipun nanti itu 1 laki-laki 3 perempuan, tetap pakai domir hum. Itu berlaku untuk apa? Kalau jumlah ismiyah, ya kan? Misal, Muhammad wa Zaidun wa Fatimatun yadhabuna. Tetap ya, pakai yadhabuna. Jangan bingung. Itu jumlah ismiyah. Tapi kalau sudah mau pakai yang jumlah fi'liyah, ya usah repot-repot. Pakai yadhabu aja. Yadhabu Muhammadun wa Zaidun wa Fatimatun. Mafhum? Itu fungsinya nanti. Nanti kalau sudah minta, nanti kita belajar narasi, deskripsi. Jadi udah ketukar lagi. Mafhum? Nah, nanti terus latihan aja terus. Tenang aja, nanti kita bakal ketemu terus. Saya juga bakal ngasih tugas biar ketahuan ya nanti masih siapa yang masih bingung. Nah, takwinul jumlah. Nah, ini masih lima. Gimana sih kita membuat sebuah kalimat? Insya Allah udah nggak ketuker ya kata, frase atau frasa dan kalimat. Ini adalah merupakan Fadol yuk. Kalau frase itu bahasa Arabnya apa Ustazah? Apa kemarin? Tarkib ya, at-tarkib ya. Nah, Ustazah syukran. Atau nanti kalau mau ditambah tawabi ya. Kalau dalam nahwu biasanya tawabi ya. Terdiri dari sifat mausuf dan juga apa biasanya mudhof ilaih ya. Kepemilikan sama kata sifat. Bajunya sayyaratu al-kabiratu, mobil yang besar. Bajunya ukhti siapa, misal malabisu ukhti siapa gitu ya. Rubaitu. Berarti kalau baiti jannati itu udah sempurna. Tapi kalau baiti doang. Rumah. Kalau ada istilah sibhu jumlah itu sama mirip juga. Frasa ya Ustazah. Juga masuk kayak juga misal fi rosa. Tapi sibhu jumlah kan nanti ada zorof, ada gitu kan ya. Jar majrur gitu ya Ustazah. Itu juga masuk. Belum sempurna juga. Betul, Ukti. Itu bukan sempurna. Itu masih berbentuk kalimat. Yang jelas, pokoknya selain jumlah fi'liyah dan ismiyah, itu berarti masuk di luar itu. Gitu ya. Kalau belum sempurna tadi, itu di luar. Bisa jadi frase. Itu bisa jadi kata juga ya. Nah, Mas Tamir. Ternyata membuat jumlah atau kalimat adalah bagian asas atau dasar dalam penulisan esai bahasa Arab, makol ya nantinya. Karena ini adalah pintu untuk mengantarkan seseorang penulis, ya sedang nggak menuntut menjadi penulis ya, tapi salah satu pesan sekarang kan media sosial kan nggak perlu kita repot-repot, ya kan dakwah harus lisan ya, dengan kata-kata udah bisa. Ini juga karena penulis itu sesuatu yang penting juga, mengantarkan kita berkarya dalam kancah tuh sembari meningkatkan skill. Ini bagian dari funun ya, kesenian ya, atau maharot ya. Maharat itu apa? Kemahiran ya. Skill. Nah, penting kiranya kita tadi harus insya Allah cabang-cabang nahwu sorof, nggak boleh lupa tasrifan, nggak boleh lupa kaidah-kaidah subjek predikat objek, harokatnya apa ya. Minimal kalau nggak tahu sukun-sukun belakangnya, tapi kan harus udah tahu ya bentuknya subjek dulu, predikat dulu, atau predikat dulu baru subjek gitu. Nah, yang akan menjadi pembahasan kali ini bukan lagi jumlah fi'liyah ismiyah, tapi kita udah masuk kategori ada namanya umdatul kalam, ada yang namanya fudlatul kalam. Ini istilah dalam penulisan esai ya. Mahiyya umdatul kalam? Apa itu umdatul kalam? Umdatul kalam itu adalah
inti dalam pembicaraan. Kalau kayak ungkapan statement ya, atau pernyataan. Jumlah pokok dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah Umdatul Kalam tadi kita udah bahas. Ada 2 saja. Apa itu inti dalam pembicaraan? Yaitu berbentuk jumlah ismiyah, mubtada khobar atau subjek dan predikat, dan juga jumlah fi'liyah, kata kerja dan pelaku pekerjaan atau naibul fa'il ya, pengganti dari pelaku yang dibuang. Mafhum? Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah ada 2. Maklum sama majhul, kalimat aktif dan kalimat pasif. Jangan lupa ya, jangan membatasi cuma il. Karena kita punya juga naibul fa'il. Apa kalimat aktif? Ya bagaimana yang kita tahu kayak tadi saya membaca Quran. Tapi kalau seandainya jadi pasif, berarti fa'ilnya dibuang, pelakunya dibuang, objeknya menjadi pelaku, pengganti dari fa'ilnya dibuang. Contoh apa tadi? Muhammad membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, membaca Muhammad Al-Quran. Kalau dibuang berarti dibaca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Kalau kita mah aneh ya kalau bilang dibaca Al-Quran. Sudah menyesuaikan bahasa Arab ya. Atau misal Muhammad bermain bola, berarti bola dimainkan. Gitu ya. Dibuang subjeknya. Ingat, Umdatul Kalam itu inti dalam kalimat. Jadi, sisa-sisanya nanti, teman-teman nanti udah minta, ayo tambahin mudhaf ilaih, ayo tambahin sifat, ayo tambahin jar, ayo tambahin misal ya, takkid, maf'ul lagi maf'ul mutlak, tamyiz misal. Gak usah bingung, itu semua adalah selain Umdatul Kalam. Inti itu cuma 2 ini. Kalau ada intinya dapat, kita akan kembangin. Tapi bukan berarti cukup. Gak indah, Ustazah, kalau anak tiba-tiba bilang, ana tilmidatun. Itu gak indah sekali. Coba ditambah-tambah lagi. Nawasih misal, amil perusak kayak kana, inna. Coba perhatikan, ayat Al-Quran tuh kebanyakan pakai apa coba? Tambahan-tambahan. Innalladzina amanu. Misalnya apa kita kira-kira? Kana hum misalnya. Kana atau kun atau yakunu atau anna lahum jan. Ada anna, ada inna. Lakinna la Allah misalnya atau nah itu justru akan menjadi lebih sastra dan ini. Nanti pengembangan sini. Paham? Yang penting udah bisa Ustazah Ana bikin kalimat sempurna dengan jumlah ismiyah fi'liyah. Udah cukup. Berikutnya, nanti kita akan belajar mengembangkan di bab berikutnya ya, di materi selanjutnya. Nah, menyempurnakan itu disebut sebagai Umdatul Kalam. Kalau tadi menyempurnakan Umdatul Kalam, kita sebut sebagai apa? Fudlatul Kalam. Kalau tadi Umdatul Kalam udah bikin, kita akan mengembangkannya dengan kalimat tambahan. Jadi Fudlatul Kalam ini tadi adalah bagaimana dia menyempurnakan si Umdatul Kalam lebih indah lagi, lebih menarik lagi. Apa saja? Ya selain jumlah fi'liyah dan ismiyah, ada huruf jar, majrur, dzaraf zaman, makan, idhofah, af'alul khamsah, hal, tamyiz, tawabi, nawasih, isim mausul, adawil jazmah, syartiyah, nafiyah, istisna, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ini nanti masuk kategori Fudlatul Kalam. Nah, berikutnya nanti di bab 2 kita akan membahas juga ya bagaimana dari jumlah yang fi'liyah dulu atau jumlah ismiyah dulu ya. Jadi nanti ini dalam 2 pertemuan lagi kita akan bahasnya satu-satu. Karena kan kalau kita bahas, coba teman-teman belajar di sini, sudah akan rangkaikan ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, teman-teman boleh nggak pakai jar majrur? Misal, Muhammadun alimun fil madrasah. Boleh nggak? Jumlah fi'liyah pakai jumlah ismiyah pakai jar majrur juga. Ya juz? Boleh. Ya Ju. Enggak? Ya juz, ya kan? Dzaraf zaman. Misal Muhammadun alimun amamal madrasah misal. Boleh nggak? Ya juz juga dzaraf zaman kan itu sudah pakai ya, atau qoblal maghrib misal. Boleh. Idhofah boleh juga. Gitu ya. Tapi enggak juga ismiyah tiba-tiba sudah pakai af'alul khamsah. Enggak boleh. Kenapa ya? Karena ini punyanya
fi'il, kecuali kalau keterangan di belakang ya. Kecuali kalau khobarnya berbentuk fi'il baru boleh. Tapi nggak boleh sembarangan tiba-tiba saudara bikin af'alul khamsah misal Muhammadun tuna apa misal. Nggak apa kalau itu berbentuk fi'ilnya. Tapi kalau tiba Muhammadun alimun, Muhammaduna alimuna, tiba-tiba apa misal pakai fi'il ya aneh juga ya, nggak nyambung takutnya. Perhatikan, boleh tiba-tiba hal masih bisa masuk ya, ismiyah. Tamyiz masih masuk juga, kira-kira dalam jumlah ismiyah kira-kira di mananya kita letakkannya. Tawabi boleh juga sifat mausuf di sini, kata sifat ya, mudhof ilaih juga. Nawasih inna, boleh nggak tiba-tiba kataba saya tambah jumlah fi'liyah inna kataba Muhammad, boleh nggak? Nggak boleh. Atau tiba-tiba Ustazah bilang laita ya jelisu, nggak boleh. Artinya dalam fudlatul kalam pun nanti ada bagian mana sih yang fudlatul kalam ini berlaku pada jumlah ismiyah, mana saja yang berlaku pada jumlah fi'liyah. Karena kalau udah strukturnya sampai predikat objek misal, itu nanti bolehlah pakai objek ya. Tapi ada beberapa yang dia nggak masuk. Nanti kita lihat di bab selanjutnya. Baik, yuk sebelum Ustazah ini akhirin ya, coba teman-teman satu-satu sudah minta bikin kalimat jumlah fi'liyah dan ismiyah. Insya Allah udah bisa ya bedain ya. Tapi coba sih Ustazah pengen dapat feedback Ustazah. Sama datu fi'in ya, pengen tahu reaksinya teman-teman. Tafadhol Lenovo ya, Lenovo. Nama boleh diganti. Akhi au ukti Lenovo. Kifa sauti Masmu, terdengar suaranya Ustazah? Ya, dengar Ustazah. Saya Ahmad. Nah, kawin al-jumlah bikin umdatul kalam min jumlatin ismiyah. Tafadhol, akhi. Bikin umdatul kalam, kalimat inti. Kita masih belajar umdatul kalam, fudlatul kalam insyaallah dengan bentuk jumlah ismiyah. Tafadhol, akhi. Ana azhabu ilal masjid. Ana adhabu ilal masjid. Sekarang dirubah dalam bentuk musanna dan jamak juga. Tafadhol. Ana adhabu ilal masjid. Sekarang diganti bentuknya dua orang dulu. Mufrad, musanna, jamak. Semuanya gitu ya. Kalau udah nanti muzakkar, nggak apa-apa. Ini masih muzakkar dulu berarti. Nanti muasnya teman-teman yang lain. Tafadhol, akhi. Ana adhabu il masjid, soh. Sekarang yang dua orang masjid gimana? Biar kepake ya, biar nggak tuker. Tafadhol. Huma, soh. Ini berarti fi'ilnya gimana? Double huma juga apa enggak? Iya, jumlah ismnya tetap berubah gimana? Tafadhol, akhi. Huma. Huma tazhabani. Tadhabani apa yadhabani? Ayo, huma siapa dulu nih? Humanya laki atau humanya perempuan? Yadhabani. Oh, kita mau yang mudzakkar dulu. Yadhabani ilal sekarang jamak. Mereka berarti Tazhabu. Hum tazhabuna. Hum tazhabuna. Yadhabuna ilal masjid. Sayyidan. Syukron. Jadi umdatul kalamnya yang mana? Cuma yang masjid termasuk umdatul kalam apa bukan, akhi? Iya. Masuk fudlatul kalam apa umdatul? Tambahan itu Ustazah. Iya, berarti fudlatul ya. Bukan umdatul. So, yang cukup tadi. Ana adhabu itu termasuk umdatul kalam. Syukron deh, jadi cinta. Tafadhol Nurdiana Malo. Sekarang yang mu'annas. Ustazah mau umdatul kalam juga, tapi berbentuk mu'annas. Mufrad, musanna, dan jamak. Dari jumlah ismiyah juga. Tafadhol kawin al-jumlah al-mufidah, ini jumlah ismiyah. Huma tazhaba ilal masjid. Huma tazhaba Ilal masjid. Hati-hati ini mad atau mudhari. Tazhaba ini apa tazhaba? Tazhaba. Yakin. Huwa yadhabu. Huma yadhabani. Hum yadhabuna. Hiya tadhabu. Huma tadhabani. Jangan dibuang. Berarti iya, huma
Yadhabani. Ini maksudnya huma perempuan ya. Jayid. Sekarang Tadhabni. jamak huna, Hunna tazhabna. tadhabna atau yadhabna. Ayo Hmm. soal. Huna ya ya. Tazhabna. Kecuali Oh huna. iya. Kalau tadi tak semua di huma sama dianya, tapi kalau di huna jadi ya lagi ya. Huna yadhabna. Jayid Oh jiddan. hunna yazhabna. Masih ingat ya? Itu ingat loh, huwa tadi masih huwa, huma, hum tadi semua domir itu termasuk mubtada'nya ya. Jangan dibuang loh, itu memang asli. Karena mau bikin jumlah ismiyah. Jayid jiddan. Kecuali kalau dihapus, akhirnya jumlah ismiyah. Syukron. Nastamir, akhi ade Taufik. Kaifa sauti masmu? Masmu amla? Hadir? Akhi ade? Oke, taib. Ukhti Aisyah, tafadholi. Masmu? Ustazah, Naam. masmu walakin masdu. Gimana, Mas Du? Fakor. Tastatiin? Antajibi? Amla? Jumlah ismiyah ya. Nah, la, saughayir as-su'al. Kau ini al-jumlah al-fi'liyah, yakni umdatul kalamnya jumlah fi'liyah, walakin fa'ilnya mudzakkar. Tafadhol. Mufrad, musanna dan jamak. Boleh pakai madi mudhari bebas. Tafadholi ukhti. Qara'tu qara'a Ali Ali. Al-Qur'an. Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Sekarang musanna. Gimana? Qara'a. Ini ada dua. Qara'a Aliyani gitu ya. Ya, so. Aliyah. Naam. Aliyani Al-Qur'ana. Sekarang jamak. Qara'a Ali jamaknya apa Ustazah? Aliyun. Ali ya. 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 Yuna Al-Qur'an. Nah, qoro'annya masih tetap ya. Sekarang sudah mau nanya Ukhti Aisyah. Umdatul kalamnya yang mana? Umdatul kalamnya yang mana? Yang cuman ya cuman qoro'a Ali aja ya. Berarti tadi Al-Qur'an termasuk bukan umdatul kalam. Disebut sebagai apa? Fudlatul kalam ya. Objek ya, maf'ul ya, tambahan ya. Nah, tapi di mana-mana kalau gini, nanti itu tergantung juga ya. Ada kata kerja yang wajib pakai maf'ul, ada kata kerja yang enggak ya. Itu nanti bisa dibahas lagi nanti. Syukron ukhti jayyid jiddan. Nastamir. Fal'an tafadhol akhina Ardiansyah. Hadir amla? Oke. Akhina Dede. Naam. Tafadhol. Tastati. Lewat dulu, Ustazah. Lewat dulu. Belum siap. La tastati. Belum siap, Ustazah. Lain dulu. Terlambat tadi. Oh, akhina Dede, naam. Tafadhol akhina Dede. Silakan kawin al-jumlah al-mufidah. Bikin kalimat yang sempurna. Ya. Dari umdatul kalam, jumlah fi'liyah juga. Dengan pelakunya mu'annas. Tafadhol. Lewat dulu, Ustazah. Lewat dulu, belum siap. Ya. Oh, nah, la ba'sa. Syukran akhi Dede. Nah, Al-an, la ba'sa. Akhina Ahmad, hadir? Naam. Aina? Ahmad, naam. Nah, tafadhol kawin al-jumlah umdatul kalam, bikin kalimat sempurna dari bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian pelakunya berbentuk perempuan, mu'annas. Tafadhol. Yaktubu. Yaktubu laki apa perempuan itu? Udah laki itu. Perempuan. Oh, perempuan. Taktubu. Fatimatun Arisa. So, Fatimah menulis betul. Itu untuk yang mufrad. Sekarang yang dua. Kalau dua Fatimah, gimana? Fatimatani. Berarti gimana? Dari awal, taktubu tetap dibaca. Taktubu tetap Ustaz. Fatimatani Arisalah. Tetap. So, tetap. Sekarang Fatimahnya banyak. Fatimatuna.
Kalau dibalik bahaya jumlah ismiyah nanti. Harus tetap kata kerja dulu. Yaktubu, taktubu Fatimatuna Arisala. Nah, Fatimatuna nggak ada. Fatimatin. Emang kalau Fatimat, iya, pakai tak. Iya, Fatimatin. Fatimatin. Iya, tak terbuka. Iya, jamak. Fatimatin. Iya, betul. Kalau tak marbutoh itu nanti kalau sesuatu yang berakal jamaknya pakai alif ta. Tapi kalau laki-laki ya pakai wawunun ya. Fatimat. Nah, taktubu Fatimatun ya, arisan. Jayid. Hakadha. So, mafhum ya. Sekalipun nanti fiilnya usah ada ganti fiil madi. Katabat. Tetap ya. Katabat Fatimatu. Arisalata. Lanjut. Kalau dua orang pakai kataba atau katabat tetap. Tetap katabat Fatimatani arisalata. Berikutnya jamak. Katabat apa katabna? Tetap ya, bukan huna ya, tetap dia. Katabat Fatimatu arisalata. Jayyid jiddan. Syukran akhi Ahmad. Nastamir fal'an dauru akhina Ibadur Rahman. Kaifa sauti masmu? Tafadhal. Asma ya Ustazah. Tafadhol kawin al-jumlah al-mufida aidon min jumlah ismiyah walakin huna mubtada'nya muannas. Tafadhol akhi. Baik. At-talibatu tadhhabu ila al-maktabah. At-talibatu tadhhabu ilal madrasah. Istamir kalau musana At-talibatani tadhhabani ila al-madrasah. jamak At-talibatu tadhhabna ila al-madrasah. yadhhabna ilal madrasah. Itu kalau film hunna yadhhabna. Jayidan. So, kalau misal di situ umdatul kalam aina umdatul kalamnya mana? Fudlatul kalam yang mana? Umdatul kalam yang at-talibatu yadhhabna. So, kalau yang Umdatul kalam ila al-madrasah. jayidan. Syukran akhi. Nastamir. Oh iya. Ya, jayid. Siapa lagi yang pengen? Ada Akhi Torik, Uktina Yeni, Selvirini, Muhammad, Lukman, Ilmi, Fika. Sudah kalau satu-satu insya Allah sampai ini ya. Sudah bagi-bagi ya. Nanti berikutnya insya Allah fil jalasatil atiyah teman-teman silakan menjawab ya. Coba sih Ukti sekarang. Ukti Rini, Masmu. Hadir amla, hadiru amla. Nah, Ustazah hadirah. Bikin sekali lagi jumlah ismiyah tapi predikatnya pakai isim nakiroh. Kalau tadi kan pakai fiil terus. Contoh kayak tadi Pakai isim. Oh ya, isim nakiroh berarti pakai isim al-muda jumlah boleh muannas apa muzakkar? Apa aja bebas. boleh? Syi'tum, bebas. Al-mudarisu. Oh. Isim nakiroh. Al-mudarisu apa? Yang gampang deh, alimun lagi. Tawilun. Tinggi maksudnya. Iya, gitu ya Ustaz. Kalau tawil panjang mah, gurunya panjang macam-macam. Kalau tinggi apa Ustaz? Murtafi apa rofi ya? Nggak enak ya sebenarnya. Gemuk deh, saminun ya. Samin, boleh lah, nggak apa-apa. Nahifun, langsing deh. Nahifun. Ya. Nanti kalau dua guru. Al-mudarisani. Nahifani. Oh iya, kalau banyak. Al-mudarisun. Nahifuna. Bener nggak ya nahifuna? Apa nahifatun? Betul. Al-mudarisuna nahifuna. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Kok nggak pakai nahifatun? Karena dia termasuk berakal. Sesuatu yang berakal silakan ya. Tapi kalau al-mudarisatun nahifatun ya. Kalau perempuannya sudah. Nah, kita sesuaikan aja. Jahit. Gitu ya. Syukron. Hatta dan kita nastamir aidon.
Hatahuna haladaikum su'al anid dars yakfi ya di hadhil lailah. Barangkali haladaikum su'al anid dars. Udah ya, nggak usah bingung lagi. Insyaallah udah sahlan jidan. Dan alhamdulillah saudara rasa teman-teman juga udah banyak yang background-nya bahasa Arab pastinya ya. Insyaallah berikutnya kita baru akan bikin ya. Silakan dikreasikan. Insyaallah kita otodidak ya besok ya, tanpa persiapan ya, dunal istiqdat ya, tanpa persiapan kita langsung menjawab ya, mengembangkan dari materi yang Sanatatim adirasa fi hadhil laila bikiratil hamdalam rabbil alamin syukron jazilan ala musyarikatikum saufa nara insyaallah ghadan fi yaumi sulasa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Afwan.